Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa tetap istiqomah untuk mengaji. Semoga keistiqomahan kini terus berlanjut dan mengantarkan kepribadian kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, menjadi pribadi untuk mengantarkan terhadap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat, mulai dari apa saja hal-hal yang diwajibkan, apa saja syarat-syaratnya, apa saja sunnah-sunnahnya, untuk permasalahan sholat Jumat yang menjadi kewajiban kita setiap 1 minggu sekali. Yang pertama, kita harus mengetahui sholat Jumat itu sendiri adalah rak'atani tu'addiyani fi yaumil ma'rufi waqtid duhur. Sholat Jumat itu sendiri adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktunya yang telah kita ketahui bersama di dalam waktu sholat duhur. Intinya berada di dalam waktu sholat duhur, memenuhi syarat-syaratnya, jam berapapun monggo. Kemudian sholat Jumat itu sendiri secara sejarah dimulai diwajibkannya kepada kita itu waktu berada di Mekah. Furidat bi Makkah lailatul Isra'i wal Mi'raj, difardukan kepada kita di waktu malam Lailatul Isra wal Mi'raj, berarti bulan Rajab. Pas juga kita membahas sholat Jumat di bulan Rajab ini. Kemudian orang yang melaksanakan pertama kali sholat Jumat itu waktu di Mekah itu adalah As'ad bin Zurrah beserta sahabat Mus'ab bin Umairi. Itu melaksanakan, orang yang pertama kali melaksanakan di Mekah. Sedangkan Nabi Muhammad tidak melaksanakan di Mekah karena memang tidak ada tempatnya. Baru mulai melaksanakan perintah sholat Jumat ini dilaksanakan di Madinatul Munawwarah. Jadi tidak dilaksanakan di Mekah karena tidak ada tempatnya. Pertama kali dilaksanakan di daerah Quba di Madinatul Munawwarah. Itu sejarah singkat daripada sholat Jumat yang menjadi kewajiban kita bersama. Para bapak, para ibu, syarat-syaratnya wajib Jumat itu ada 7. Yang sudah kita ketahui bersama. Yang pertama adalah Islam, kemudian baligh, kemudian berakal, kemudian merdeka. Kalau sekarang merdeka semuanya, karena sudah untuk masa-masa perbudakan sudah betul-betul ditutup, insya Allah terakhir pada zamannya Turki Utsmani. Kemudian laki-laki, kemudian sehat, dan yang terakhir adalah harus bertempat tinggal. Dari ketujuh syarat ini ada beberapa hal yang sholat Jumatnya sah tetapi tidak mengesahkan. Sah tetapi tidak mengesahkan itu maksudnya sholat Jumatnya sah untuk pribadinya tetapi tidak mengesahkan untuk kelompoknya. Contoh, ketika orang musafir itu yang tidak memenuhi syarat untuk diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat itu kan tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Misal perjalanan menuju Surabaya, masuk waktunya sholat Jumat di Pasuruan kota.
di masjid alun-alun Pasuruan Kota, sampean kita sholat di situ, sholat Jumatnya sah, tetapi tidak menjadi atau tidak mengesahkan sholat di masjid itu. Dalam arti kalau jumlahnya, kita pakai madhab Syafi'i yang kuat saja ya. Dalam arti kalau jumlahnya cuma 40 orang dengan kita sebagai musafir, maka sholat Jumatannya tidak sah. Karena kita bukan orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Berbeda, tetapi kalau jumlahnya lebih daripada 40, kita yang berperjalanan menuju Surabaya, sholat Jumatannya di Pasuruan Kota, sholat Jumatnya kita sah, tetapi tidak mengesahkan kepada kelompok tersebut. Apa saja yang sholatnya sah tetapi tidak mengesahkan? Di situ terbagi menjadi 6 bagian. Ada orang yang wajib sholatnya sah dan mengesahkan itu, yang pertama harus al-mustautin. Mustautin itu di dalam kitab literatur fikih itu orang yang bertempat tinggal terbagi menjadi 2. Ada yang bernama mukim, ada yang bernama mustautin. Perbedaannya, mukim itu adalah kita memiliki tujuan bertempat tinggal di satu daerah melebihi 4 hari. Melebihi 4 hari, hari kelima kita pulang. Itu namanya hanya sekedar mukim. Kayak orang Jumatan, orang haji umroh itu kan mukim. Dia tidak bertempat tinggal di situ selamanya, ada batasan waktu yang diketahui. Kalau mustautin itu adalah orang yang bertempat tinggal di satu daerah dan dia tidak pergi kemana-mana kecuali ada kebutuhan. Layaknya kita sudah bertinggal di tempat desa Sukodadi, kemudian keluar daripada Sukodadi mungkin urusan pekerjaan, berarti urusan kebutuhan, selebihnya ya berada di Sukodadi. Itu mustautin. Orang yang wajib dan Jumatannya sah dan mengesahkan itu adalah orang yang di sekitar Sukodadi. Jadi yang mengesahkan Jumatan Masjid An-Nur itu orang yang bertempat tinggal lama di Sukodadi. Maksudnya lama itu selama musim dingin sama musim kemarau tidak keluar sama sekali kecuali hanya karena kebutuhan. Itu maksudnya lama. Bukan lama, kalau nggak lama nanti dianggap nggak sah, nggak, tetap mengesahkan, namanya mustautin. Yang kedua, orang itu wajib dan sah sholatnya tetapi tidak mengesahkan, seperti orang mukim tadi itu. Panjenengan berpergian ke Surabaya dalam urusan pekerjaan. Di Surabaya bertempat tinggal 2 hari. Pas ketepatan salah satunya hari Jumat, berangkat hari Rabu, nginep di Surabaya, Kamis, Jumat, Sabtu pulang. Ketika hari Jumat kita bersama itu diwajibkan melaksanakan sholat Jumat dan sah Jumatannya kita di Surabaya, tetapi tidak mengesahkan tempat kita di lokal yang kita tempati sholat. Kalau misalnya di daerah tersebut kurang dari 40 dan kita yang menjadi pelengkap daripada 40, maka sholatnya menjadi tidak sah karena tidak mengesahkan, tetapi sholat Jumatnya untuk dirinya sendiri sah. Kalau orang sini ini kan sudah banyak, lebih dari 40. Jadi ketika ada orang yang berpergian menuju Bali sholat Jumat di sini, maka sholatnya dia sah, Jumatannya sah karena orang sekitar sini lebih daripada 40 orang. Yang ketiga, ada orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat tetapi dia tidak sah dan juga tidak mengesahkan. Siapa? Orang murtad. Orang murtad itu terkena hukum wajib sholat tetapi tidak sah sholatnya, apalagi mengesahkan. Sholatnya saja tidak sah, apalagi mengesahkan. Begitu juga
orang murtad itu kalau masuk Islam, misal dia murtad, kemudian selama 1 bulan balik lagi ke Islam, maka orang tersebut wajib mengqodoi sholatnya selama 1 bulan. Justru capek, justru berat. Kenapa kok wajib dilakukan? Biar agama ini, aturan agama ini tidak dibuat main-main. Jika nanti tidak diberikan hukum yang berat seperti itu, ya main enaknya sendiri. Masuk waktunya bulan Ramadan, malas puasa, murtad. Karena Idul Fitri ada ketupat dan seterusnya, masuk Islam lagi. Giliran ada yang wajib lagi, murtad lagi. Giliran yang ada urusan berkat-berkat, masuk Islam lagi. Nanti dibuat main terus seperti itu. Sehingga kalau yang menjadi perbedaan antara orang haid dan orang murtad, kalau orang haid tidak wajib mengqodoi sholatnya selama dia haid, sedangkan orang murtad wajib mengqodoi sholatnya selama dia murtad. Kalau lupa, seingatnya. Tapi jangan diambil 3 hari. Nanti murtadnya setahun, saya lupa murtad saya berapa hari. Oh yus 3 hari saja, ya enggak, ya tetap diambil sebanyaknya seperti itu. Dia wajib melaksanakan sholat Jumat tetapi tidak sah dan tidak mengesahkan. Yang nomor 4, dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, tetapi kalau melaksanakan sholat Jumat dia sah dan mengesahkan. Siapa? Orang sakit. Orang sakit yang bertempat di daerah Sukodadi. Jadi orang asli, orang yang sudah lama bertempat di Sukodadi sakit, dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tetapi ketika dia berangkat sholat Jumatnya sah dan mengesahkan tempat yang dia kerjakan. Itu orang sakit. Yang kelima, ada orang yang tidak wajib sholat Jumat, tetapi kalau sholat Jumat sah tetapi dan tidak mengesahkan. Sholat Jumatnya sah tetapi tidak mengesahkan. Seperti siapa? Orang musafir, kemudian hamba, kemudian anak kecil yang sudah tamyiz, kemudian perempuan. Di daerah kita orang perempuan juga banyak yang ikut Jumatan. Jumatannya sah, tidak usah sholat zuhur sudah, tetapi tidak mengesahkan Jumatan. Dalam artian hitungan jumlah jamaah perempuan tidak dihitung untuk menuju 40 orang, tidak dihitung. Jadi laki-lakinya yang harus berjumlah 40 orang. Kemudian yang keenam, orangnya itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, tidak sah melaksanakan sholat Jumat, dan tidak mengesahkan sholat Jumatnya, yaitu al-kafirul asli wal majnun. Orang kafir yang asli dan orang gila. Mereka tidak wajib dan sholatnya mereka juga tidak sah dan tidak mengesahkan. Itu orang kafir dan orang yang gila. Itu adalah syarat-syarat yang kita penuhi bersama. Termasuk di sini diberikan sebuah catatan, termasuk hal yang tidak diwajibkan, tidak wajib bagi kita itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi kalau kita itu datang itu sah dan mengesahkan. Kalau contohnya tadi orang sakit dan lainnya, salah satu contohnya juga adalah orang yang kamasyaqqatil masyi fil matar, orang yang merasakan sangat kesulitan di dalam berjalan ketika waktu hujan. Kalau kiranya bisa pakai mobil, ya pakai mobil, itu tidak kesulitan namanya. Kalau kiranya ada badai, hujannya sangat deras dan mungkin sudah banjir atau apa, dia sudah tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang penting di daerah, di masjidnya sudah 40 gitu saja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah kita mengetahui bersama apa itu Jumatan, sejarah dan syarat siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat, sekarang kita mengetahui syarat-syarat sahnya Jumat.
Yang pertama antusollah jamaat. Yang pertama antukoma fi khittatil baladi. Jumatan itu dilaksanakan pada batas daerah tersebut. Jumatan itu dilaksanakan pada daerah tersebut. Itu sah. Syarat sahnya sholat Jumatan itu dilaksanakan, misal orang Sukodadi, yo dilaksanakan di desa Sukodadi. Bukan orang Sukodadi malah melaksanakan di luarnya Sukodadi. Tapi yo ndak apa-apa, panjenengan sholatnya di Tanjung ya monggo. Sekalian cari soto Lamongan, Jumatannya di Lamongan ya monggo. Ya kan? Sekalian cari nasi kerawu, sholatnya di Gresik ya monggo. Tapi Jumatannya sah tetapi tidak mengesahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah. Tidak boleh, tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara berjamaah. Yang nomor 4, jamaahnya harus berjumlah 40 orang. Ada yang berpendapat 39 orang. Ini madhabnya Syafi'iyah. Kita bahas madhab Syafi'i, 40 orang. Ada yang berpendapat 39 orang. 40 orang ini, satu harus dengar khutbah semuanya. Kedua, dia itu harus melaksanakan jamaah semuanya. 40 orang ini harus mendengarkan khutbah semuanya dan harus melaksanakan sholat jamaah semuanya. Lah bagaimana kalau andai kata kita menggunakan hukum yang agak berat dikit saja. Bagaimana kalau andai kata misal sholat Jumat yang kita ketahui di sini kan sudah lebih dari 40 orang. Misal waktu sholat orangnya itu tadi datang di waktu qomat atau datang di waktu khutbah yang kedua, atau datang di awal tetapi tidur, maka bagaimana hukumnya? Yang penting yang dengerin 40 orang, maka tidak apa-apa. Yang penting yang dengerin 40 orang, maka tidak apa-apa. Yes. Tentang perbedaan masalah ulama, tentu nanti kita akan mensesuaikan dengan situasi dan kondisi. Seperti contoh, misal kalian berada di daerah minoritas, Islam yang minoritas. Anggaplah di luar negeri, di Inggris begitu. Pas ketepatan di sana, itu di masjidnya, itu yang Jumatan tidak sampai 40 orang, bagaimana? Kalian kan, kita yang ke sana yang di Inggris kuliah atau bekerja itu kan sudah dianggap mustautin, orang yang bertempat tinggal di Inggris. Karena pada musim dingin dan pada musim panas kita tidak keluar sama sekali, tidak keluar dari negara Inggris kecuali kebutuhan. Misal karena adanya cuman segitu, bagaimana? Ya sudah, sholatnya akan tetap dianggap sah. Misal yang ada yang datang itu atau yang Islam di daerah itu tidak sampai 40 orang. Di daerah Dapil 3 ini, Paiton, Kota Anyar, Pakuniran, ada satu masjid itu, satu desanya mayoritas muslim. Bukan satu desa, satu dusun. Satu dusunnya itu mayoritas muslim. Ada masjidnya mewah. Tapi yang sadar akan kewajiban Jumatan itu cuman sedikit. Cuman 20, 30. Kalau 40 itu luar biasa bagusnya. Ini paling setiap minggunya 20, 30. Lah terus bagaimana menanggapi yang sudah seperti itu? Kita menggunakan pendapat-pendapat yang lain, itu tetap sah. Karena memang kondisinya begitu. Karena kalau tidak kita sahkan menjadi problem yang terbaru. Padahal agama itu ad-dinu yusra lal usra.
Agama itu mudah, bukan dipersulit, bukan sulit. Sehingga ketika pada kondisi tertentu, misalnya kita berada di luar daerah, satu komplek perumahan yang Islam cuma 5, mau bagaimana lagi? Ya sudah, lakukan saja 5 orang. Karena pendapat para ulama itu berbeda-beda. Ada yang cuma 2 itu imam sama khotibnya 1, makmumnya 1, 2. Itu ada yang mengesahkan. Ada lagi yang 3, 4, 7, 9 dan banyak lagi jumlah-jumlahnya. Tinggal kita melihat situasi dan kondisi lingkungan tersebut. Karena dari salah satu kajian seminar fikih peradaban itu pernah dikatakan fatwa hukum Islam itu disesuaikan dengan keadaan kita di mana. Kalau misal saya berada di kalangan kaum santri, maka saya akan menggunakan kaum yang dikit-dikit haram, dikit-dikit halal, karena mereka harus tahu, karena mereka sudah kuat agamanya. Kalau kita berada di lingkungan yang mungkin agamanya masih belum kuat, kita menggunakan hukum-hukum yang luas, yang halus, yang lemah lembut dan seterusnya. Makanya fatwa hukum itu disesuaikan dengan tempat di mana kita mau berfatwa atau siapa yang bertanya kepada kita. Itu kita harus, makanya di dalam fikih peradaban Indonesia itu, di dalam fikih peradaban Islam itu ada istilah fikih ubudiyah, ada fikhud dakwah. Kalau fikih dakwah itu akan kita berikan kepada orang-orang yang mungkin pengetahuan hukum Islamnya masih lemah, sedangkan fikhul ibadah akan kita berikan kepada orang-orang yang pengetahuan hukumnya sudah kuat. Maka nanti seperti ini kondisinya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kemudian syarat sahnya Jumat yang keempat adalah kesemuaannya itu dilaksanakan pada waktu duhur. Tidak boleh 1 rakaat di waktu duhur, 1 rakaat di waktu asar, tidak boleh. Maka itu kalau begitu, misal kita sudah 1 rakaat, kemudian naik ke rakaat kedua, adzan asar sudah dikumandangkan, maka secara otomatis tahiyat kita itu tahiyat yang pertama dan langsung berdiri lagi melaksanakan sholat duhur secara sempurna. Maksudnya itu secara otomatis tidak usah membatalkan Jumatannya, tetapi langsung saja berubah menjadi sholat duhur. Misalnya seperti itu tadi. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5 ini ketika terjadi Jumatannya itu terjadi di dalam satu desa, ada beberapa tempat. Di Sukodadi ini ada 1 di Masjid At-Thohirin, 2 di Masjid An-Nur sini, 3 di Masjid An-Nur PJB, 4 di masjid belakang rumah itu apa namanya? Masjid lupa saya apa namanya. Ada di belakang rumah saya di daerah Dusun Mega. Insya Allah ada 4 lokasi Jumatan. Jika kita mengadakan sholat Jumat berbanyak tempat seperti itu, jika tidak ada alasan, maka terkena hukum syarat sah yang nomor 5. Tetapi asal usul diadakannya Masjid An-Nur sini kemudian PJB, itu kan asal usulnya adalah karena memang kesulitan untuk mengumpulkan di satu tempat karena tempatnya tidak memadai dan seterusnya. Dulu itu zamannya di sini itu insya Allah almarhum Ki Abdul Wafi Mas Ubed yang memperbolehkan di sini ditempati masjid Jumatan itu adalah almarhum Ki Abdul Wafi Nurul Jadid. Itu setelah Masjid At-Thohirin kala itu masih belum cukup, dan orang-orang sini kadang tidak dengar suaranya Masjid At-Thohirin dan seterusnya. Sehingga oleh beliau setelah melakukan riset, cek and recheck, beliau ceritanya Kiai Ali, Ustadz Kiai Ali Aziz, itu katanya beliau dulu itu mengukur dari Masjid At-Thohirin ke sini itu berapa meter. Diukur pakai meteran betul. Bukan main perkiraan, pakai ukuran betul. Kemudian dicarikan kitabnya, ada, baru di sini
diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sepertinya setelah sini baru perumahan, karena jauh lagi. Insya Allah entah apa suara masjid sini apa nyampe apa enggak ke sana untuk hukum yang dulu ya. Kayaknya masih belum sampai atau bagaimana, dan sulit orang sana untuk ke sini karena enggak tahu waktu atau dan seterusnya, akhirnya di sana diadakan. Lah, mengadakan beberapa Jumatan ini kan karena ada kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan, bagaimana? Jika Masjid At-Thahirin itu sangat luas, mulai dari awal sampai sekarang sangat luas, dan bisa menampung semua orang Sukodadi. Tiba-tiba Masjid An-Nur mendirikan Jumatan sendiri. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah yang melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu itulah yang sah. Berarti mana? At-Thahirin, bukan An-Nur. Dan ketika bersamaan An-Nur sama At-Thahirin, maka kedua-duanya bisa jadi dianggap tidak sah. Itu ketika asal muasalnya Masjid At-Thahirin sangat sangat menampung warga Sukodadi. Nyatanya mulai dari awal dibangun hingga saat ini kan tidak bisa memenuhi. Di sini diberikan solusi, ada Masjid An-Nur, ada solusi lagi Masjid An-Nur PJB dan seterusnya. Kemudian syarat sah yang keenam adalah harus khutbah terlebih dahulu dibandingkan sholatnya. Harus khutbah terlebih dahulu dibandingkan sholatnya. Itu adalah syarat sah sholat berjumlah 6. Tentang hukum Jumatan yang banyak tadi saya bacakan. Hukmu ta'addudil Jum'at, hukum Jumatan yang berbilangan, itu pada dasarnya tidak boleh kecuali melewati 3 keadaan. 1. Idza asura ijtima'uhum fi maudhi'i wahidin bimasyaqqatin adimatin. Kesulitan untuk mengumpulkan di satu tempat. Tidak mungkin kan, seperti tadi yang saya jelaskan, tidak mungkin orang sesukodadi ditempatkan di Masjid At-Thahirin. Kalau ngelihat orang Sukodadi ngitung kayak urusan pilkades itu kan 3.000 kakak lebih katanya. Mesti kurang itu Masjid At-Thahirin, mesti tidak cukup. Belum lagi anaknya dan seterusnya, pasti tidak cukup. Berarti sudah boleh. Yang kedua, wa inda khaufil fitnati bainal fi'ataini, diadakan 2 Jumatan karena kita khawatir atau menghindari fitnah yang muncul. Kalau di tempat-tempat ekstrim itu Jumatan satu desa itu bisa banyak karena mengikuti aliran. Aliran A buat Jumat sendiri, aliran B buat Jumat sendiri, C buat Jumat sendiri. Karena teorinya beda-beda juga. Ada kalau teorinya NU di dalam sholat fardu itu kan baca bismillahnya keras. Di luar NU ada yang tidak keras. Takutnya tadi itu orang NU ngamuk kalau andai kata pas ketepatan imamnya tidak baca bismillah secara keras. Wah, ini kan menghindari fitnah, maka diperbolehkan untuk melaksanakan Jumat yang lebih daripada 1. Yang ketiga, wa idza ba'udat atraful balad bihaitsu la yusma'un nida, lokasi Jumatannya jauh dan orang di sekitar tidak mendengarkan tempat atau suara di tempat itu. Kayak An-Nur PJB tidak mungkin dengar suaranya At-Thahirin. Insya Allah An-Nur PJB juga tidak mungkin dengar suaranya sini. Apalagi sekarang menaranya tinggi-tinggian, saling saut-nyautan. Orang saya dengarkan dari rumah ini yang baca surat Yasin, masjid mana sih diterjang masjid NU Al-Huda, diterjang masjid yang Python sebelah selatan dan seterusnya. Akan kesulitan. Nah, kalau ketiga hal ini ada atau salah satunya ini ada, maka kita diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat lebih dari 1 tempat.
Kalau tidak ada keadaan ini, maka melaksanakan sholat Jumat lebih dari satu tempat itu tidak diperbolehkan. Wis. Kemudian perihal tidak ada hukum Jumatan ketika Jumatannya berbilangan tetapi tidak ada alasan, maka memiliki beberapa hukum seperti yang tadi saya katakan. Misal At-Tahirin sama An-Nur ini tidak ada alasan. Kok sholat Jumatannya bareng, maka kedua-duanya batal. At-Tahirin ya ndak sah, An-Nur juga ndak sah. Harus dipilih salah satunya. Kemudian misal salah satunya lebih dahulu, At-Tahirin melaksanakan Jumat lebih dulu, baru An-Nur yang baru melaksanakan Jumat yang kedua, maka At-Tahirinlah yang sah, An-Nur tidak sah. Ini kalau tidak ada alasan. Ya, ini hanya contoh. Kemudian yang ketiga, jika diragukan apakah sini dulu atau At-Tahirin dulu, atau diragukan kebersamaannya, maka bagaimana? Hukumnya adalah kedua-duanya harus dikumpulkan menjadi satu dan melaksanakan Jum'ah, maka Jumatannya menjadi sah. Kemudian hukum yang keempat, ketika diketahui mana yang lebih dulu tetapi tidak diketahui dulunya itu maksudnya bagaimana? Apa dulu adzan yang kedua At-Tahirin, apa dulu adzan yang kedua An-Nur? Atau At-Tahirin lebih cepat takbir sholat Jumatnya, apa sini lebih cepat sholat takbir sholat Jumatannya? Tidak diketahui bentuk dahuluannya mana, cuman At-Tahirin lebih dulu, tapi tidak tahu mana dahulunya itu dari mananya tadi, itu tidak diketahui. Maka bagaimana hukumnya? Adalah wajib kedua-duanya melakukan sholat duhur, tidak boleh melaksanakan Jumatan itu. Itu ketika melaksanakan Jumatan lebih dari satu tempat dan tanpa alasan. Kemudian yang kita ketahui selanjutnya, ini saya ambilkan dari kitab Taqriratus Syadidah. Kemudian rukun khutbah, rukun dua khutbah dan syarat-syaratnya. Yang pertama harus ada alhamdulillah, memuji kepada Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu, kan begitu sudah para khotib, itu sudah ada. Yang kedua sholat bi ayyi sigotin, dengan sigot apapun. Maksudnya sigot itu dengan solawat apapun, pokoknya ada solawatnya. Yang di buku-buku khutbah itu kan Allah, yang paling pendek saya ketahui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wes gitu tok yang saya ketahui paling pendeknya. Maka itu sudah dicukupkan. Tetapi misalnya yang paling pendek sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, apakah itu boleh? Ternyata tidak boleh. Walaupun itu juga kata sholawat, tetapi tidak boleh menggunakan kata itu. Jadi alhamdulillah nahmaduhu, kemudian masuk sholawat langsung membaca sallallahu alaihi Muhammad tok, maka itu dianggap tidak mencukupi. Kemudian yang nomor 3, rukun khutbah itu adalah wasiat untuk bertakwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu namanya saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan para jamaah agar bertakwa kepada Allah. Wasiat. Wis. Yang keempat, wis, urutan yang 1, 2, 3 ini harus ada, ya. Yang 1, 2, 3 ini harus ada pada dua khutbah. Kemudian rukun khutbah yang keempat itu membaca ayat Al-Quran.
Bukan surat ya. Kalau surat Al-Quran paling pendek itu 3 ayat. Ini perintahnya adalah membaca ayat Al-Quran. 1 ayat berarti sudah mencukupi. Ini cukup di salah 1-2 khutbah. Biasanya umumnya berada di khutbah yang pertama. Umumnya di situ. Sebelum doa biasanya yang dibaca wal asri, selesai baru barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, baru seperti itu biasa umumnya. Yang kelima adalah doa bagi orang mukmin, dan itu cukup berada di khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu cukup berada di khutbah yang kedua. Khutbah yang pertama tidak ada itu, tidak ada masalah. Khutbah yang kedua harus ditambahi ad-du'aul mu'minin fissaniyah. Kemudian syarat sahnya khutbah. Yang pertama adalah laki-laki, yang kedua harus suci. Suci pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Misal imam khutbah pertama, kemudian batal wudunya, terus mengambil wudhu balik lagi, maka apakah khutbahnya melanjutkan atau mengulangi? Maka khutbahnya mengulangi, bukan melanjutkan. Kenapa? Karena statusnya sama seperti halnya sholat. Dalam artian sholat itu kan 1 kali sucian, bukan 2 kali sucian. Sholat isya 2 rakaat kentut, kembali ambil air wudhu, kembali kepada barisan, kan bukan melanjutkan rakaatnya, tetapi mengulangi dari awal. Begitu juga khutbah. Ketika khutbah pertama sudah selesai, duduk pas batal wudhunya, terus ngambil air wudhu, ataupun ada yang mengganti, ya, nanti ada rinciannya kalau yang mengganti itu bagaimana. Kalau terus orang imamnya tadi itu balik untuk melanjutkan khutbah yang kedua, maka khutbahnya disuruh mengulangi dari awal lagi, bukan melanjutkan khutbah yang kedua. Kemudian syarat sahnya khutbah yang keempat adalah menutup aurat. Menutup aurat. Apabila terbuka aurat seperti halnya di dalam sholat karena akibat angin, misal kita kebagian sholat di luar, kemudian ada angin kencang mengangkat sarung kita, terbuka aurat kita, maka perilaku yang harus kita lakukan adalah segera menutupnya. Sholatnya tetap sah. Tapi kok malah membiarkan, kena angin diangkat kok dibiarkan, ya tidak sah sholatnya. Segera ditutup, maka akan sah. Menutup aurat. Aurat itu batasannya warna kulit. Kalau takutnya sarungnya ada yang bolong, itu batasannya warna kulit. Kalau panjenengan melihat sarung, dilihat biasa gini kok warna kulitnya kelihatan, maka tidak sah. Tapi kalau melihatnya, sarung yang bolong itu dilihatnya dengan penuh penelitian, sampai begini, pakai sarungnya itu tetap masih sah. Tapi kalau dilihat gini sudah kelihatan warna kulitnya, maka sudah tidak sah. Batasannya seperti itu. Kemudian berdiri bagi mampu, berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak bisa berdiri, duduk diperbolehkan. Kemudian duduk di antara 2 khutbah, dan pemisahnya itu seperti tumakninahnya sholat, atau minimal membaca kul huwallahu ahad. Duduk di antara 2 khutbah itu minimal surat al-ikhlas, kul huwallahu ahad, surat al-ikhlas, atau di atas tumakninahnya sholat. Tumakninahnya sholat misalnya subhanallah 3 kali, maka di atasnya itu minimalnya di sana. Lah bagaimana kalau orang yang khutbahnya berdiri? Tadi kan berdiri kalau mampu, kalau tidak berdiri silahkan khutbah dengan cara duduk. Bagaimana kalau untuk memisah di antara keduanya? Bukan berarti kalau khutbahnya duduk, pemisah di antara keduanya tidur, enggak. Tetapi diam saja cukup sudah.
Diam, pokoknya diam, ini menandakan khutbah pertama selesai, kemudian diam, lanjut, ini menandakan masuknya khutbah yang kedua. Itu sudah cukup. Kemudian khutbah itu harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak boleh ada pemisah yang berarti di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Maksudnya pemisah yang berarti itu, misalnya kita itu duduknya 5 menit, itu menjadi bermasalah sudah. Itu dianggap tidak terus-menerus. Ya, itu dianggap tidak terus-menerus. Karena minimalnya, maksimalnya kita duduk itu paling tidak dengan kira-kira 2 rakaat secara cepat. Cepatnya tadi itu secara sedang lah, bukan suratnya ndak pakai yang Yasin, Waqiah, apalagi pakai Al-Baqarah gitu, ndak. Pokoknya sedang begitu saja. Itu harus terus-menerus. Kalau ada pemisah yang sangat panjang, maka wajib mengulangi lagi dari khutbah pertama lagi. Misal diamnya sampai 10 menit, khotibnya ternyata ngedet. Bisa jadi akibat lembur semalam ngedet 10 menit. Berarti harus mengulangi dari awal lagi. Harus mengulangi dari awal lagi. Kemudian yang nomor 8, khutbah dan sholat jika sudah selesai, maka sholat dan khutbah itu harus terus-menerus juga. Tidak boleh ada pemisah yang berarti. Ya seperti yang tadi itu pemisahnya sudah 5 menit ke atas itu. Kemudian yang nomor 9, al-isma'u minal khotib. Khotib itu harus bisa memberikan pendengaran kepada orang 40. Makanya alhamdulillah lah sudah dibantu dengan speaker ini, termasuk la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini termasuk cara bentuk kita bersyukur kepada Allah, sudah dikasih fasilitas teknologi kemajuan, akhirnya khutbahnya pakai speaker. Jangan pakai speaker bid'ah haram masuk neraka, jangan. Nanti malah kasihan khotibnya. 40 orang disuruh teriak-teriak, ndak dikasih air kan batuk tok khotibnya. Kasihan khotibnya, apalagi kalau adzan. Kalau dulu zamannya sahabat Bilal nggak ada klakson, nggak ada knalpot brong. Kalau sekarang knalpot brong ada, klakson ada, wis macam-macam. Nggak dengar. Insya Allah Pak Cakmat kalau andai kata adzannya sini pakai tanpa speaker, ya nggak kira dengar juga. Nggak kira dengar juga. Iya kalau zamannya Rasul bisa, karena memang nggak ada suara apa-apa. Kemudian orang 40 itu harus mendengarkan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang nomor 11 harus berbahasa Arab. Tetapi jika tidak berbahasa Arab, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kata-katanya wa illa, apabila tidak pakai bahasa Arab karena jamaahnya tidak tahu, nanti dipakai bahasa Arab jamaahnya tidak tahu ini apa maksudnya khotib. Tidak tahu, maka fayakfi bi ayyi lughatin, maka pakai bahasa apapun itu cukup asal jamaahnya faham. Pakai bahasa Madura ya monggo, Indonesia ya monggo, Jawa ya monggo, Inggris ya monggo, Cina ya monggo, itu tidak apa-apa. Itu mencukupi. Karena memang orang-orang sudah tidak tahu, tidak banyak yang tahu. Kemudian dari termasuk syarat sahnya khutbah itu adalah seluruhnya harus berada di waktu duhur. Khutbah pertama di waktu duhur, khutbah kedua juga berada di waktu duhur. Tidak boleh mengucapkan alhamdulillah, nah itu masih di sebelumnya duhur, tidak boleh. Harus mulai dari alhamdulillahnya itu harus berada di waktu sholat duhur. Kemudian yang terakhir kita tutup dengan kesunahan-kesunahan sholat Jumat. Yang pertama adalah mandi. Mandi itu waktunya mulai dari subuh sampai sholat Jumat dilaksanakan. Kemudian at-tazyin, berhias diri
bi ahsani siyabi, dengan pakaian yang paling baik. Kenapa kok putih? Rasulullah suka warna putih begitu saja. Dan pakaiannya orang surga itu ya pakai pakaian putih. Kemudian at-tanduf, bersisir atau memotongi kuku, memotongi bulu-bulu yang tidak enak dilihat dan seterusnya, termasuk potong kumis, kemudian bulu ketiak dicabuti, mencukur jenggot dan bulu-bulu yang lain, kemudian memotong kuku, at-tatayyub, memakai parfum, kemudian at-tabkiru ilaiha, berangkat lebih awal, itu sunnahnya, berangkat lebih awal. Kemudian ketika selama berangkat itu diusahakan menyibukkan diri dengan berzikir. Dari rumah berjalan diusahakan menyibukkan diri dengan berzikir. Kemudian membaca surat Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Wakilah saya dapat ijazah itu dari salah satu guru saya, katanya Yai Hamid Pasuruan itu menganjurkan membaca surat Kahfi sampai asar, sampai maghrib, sampai sebelum sholat maghrib dibaca kalau bisa 3 kali. Rutinkan, maka apapun yang kita butuhkan akan tersedia. Itu salah satu faedahnya surat Kahfi. Kemudian yang nomor 8, memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Yang nomor 9 adalah diam dan mendengarkan khutbah secara bersama. Kemudian yang nomor 10 melaksanakan tahiyatul masjid. Kemudian yang nomor 11 menghindari sesuatu hal yang mengantarkan kita kepada ngantuk, apalagi tidur, berusaha untuk tidak ngantuk dan tidak tidur. Kemudian yang nomor 12 memperbanyak doa, karena itu adalah waktu-waktunya ijabah, waktu-waktunya semua doa dikabulkan oleh Allah, terutama mulai dari imam itu khutbah sampai salam, terutama kita perbanyak doa di sana. Kalau bisa lebih enak, biar doa kita itu pasti diterima, doakan orang lain, jangan doa untuk diri sendiri. Kalau doa untuk diri sendiri, yang amin adalah kita sendiri. Tetapi kalau kita mendoakan orang lain, yang mengamini adalah malaikat. Misal panjenengan mendoakan, ya Allah, semoga umatnya Nabi Muhammad mendapatkan rahmat. Kata malaikat, ya Allah, orang ini juga panjenengan rahmati. Amin. Yang mendoakan kita malaikat. Kalau kita doa diri sendiri, ya kita mendoakan, yang doa ya diri kita sendiri. Kalau mendoakan orang lain, kita akan didoakan oleh malaikat. Kemudian yang nomor 13, kita melakukan kesunahan pembacaan 7 itu, Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Kemudian menambahi beberapa doa ketika sudah keluar dari masjid. Kemudian ziarah kubur, khususnya kepada kedua orang tua kita. Ini sunnah juga dilaksanakan pada hari Jumat. Kemudian melaksanakan sholatut tasbih, kemudian tidak melakukan menyakiti dan seterusnya. Kemudian berjalan menuju Jumatan itu dengan berjalan kaki, dengan tenang dan tidak lari. Sunnahnya begitu. Tapi kalau kiranya naik sepeda motor, oke, naik sepeda motor, tidak usah dibuat ruwet gitu. Dan kesunahan-kesunahan yang lainnya. Mungkin itu saja pada malam hari ini yang bisa kita kaji bersama-sama. Mungkin sebelumnya ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, monggo kepada para jamaah. Ada memang beberapa hal yang orang tersebut itu tidak terkena hukum Jumat. Boleh tidak melaksanakan Jumatan
dan dianggap kalau untuk masalah yang batasannya 3 atau apa itu tadi, kalau meninggalkan Jumatan secara sengaja itu tanda kutipnya. Kalau karena ada beberapa hal, tidak apa-apa, tidak Jumatan itu tidak apa-apa. Contoh, orang penjaga palang pintu kereta, itu kalau tidak dijaga, ketika pas Jumatan tiba-tiba ada kereta yang lewat, terjadi kecelakaan, maka dia terkena hukum dosa karena meninggalkan pekerjaannya, bukan karena meninggalkan Jumatannya. Dia lebih terkena hukum beban untuk menjaga palang pintu kereta apinya tadi itu, karena menjaga nyawa-nyawanya orang. Dia tidak apa-apa, tidak Jumatan, cukup diganti sholat duhur saja. Kemudian juga contoh yang lain adalah misal parkir mall, tukang parkir di mall. Kalau ini ditinggal akan terjadi kehilangan, maka dia lebih wajib menjaga parkirnya daripada harus Jumatan. Lebih wajib menjaga parkirnya. Kalau menjaga toko kan tinggal tutup saja. Kalau ini kan menjaga parkirnya atau parkir-parkir yang lain, kalau memang itu malah menyebabkan bahaya itu tadi. Nah, untuk permasalahan jenengan saya kira seperti itu sama. Kalau memang karena kita tidak tahu, karena menurut kata-kata kita kan musibah itu kan tidak ada tanggal dan waktunya, kapanpun bisa terjadi, tidak ada rencana dan semuanya. Kalau kita tahu waktunya jam 12 kan kita bisa standby jam 12. Sebelum jam 12 kita bisa standby biar tidak terjadi musibah. Tapi kan tidak ada, apes itu kan tidak ada tanggal, tidak ada hari, tidak ada waktu dan seterusnya. Jadi untuk panjenengan lebih wajib menjaga pekerjaannya. Kalau memang pekerjaannya tadi itu jika terjadi konsleting atau terjadi apapun, itu betul membahayakan, bukan hanya membahayakan nyawa diri sendiri, terlebih juga malah membahayakan kepada orang lain. Perihal nanti panjenengan itu sudah melaksanakan misalnya menggunakan kaidah yang sholat Jumat itu tadi, yang cuma 5 orang dan seterusnya, perihal itu tidak usah diganti. Jadi sholat Jumat itu saja. Yang penting tahu hukum-hukumnya. 5 orang ini tadi tahu bisa, yang bisa baca khotib yo ada, yang bisa ngimami secara fasih yo ada dan seterusnya. Terpenuhilah mulai dari rukun-rukunnya Jumat, syarat-syaratnya Jumat. Makanya tadi salah satu dari beberapa jumlah-jumlah itu tadi ada pendapatnya itu cuma 3 beserta imam. Berarti makmumnya cuma 2 orang sama imamnya 1, berarti 3 orang. Itu pendapatnya Imam Abi Hanifah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu memperbolehkan, sah ketika ada situasi dan kondisi tertentu. Bukan tidak ada kondisi yang memaksa, akhirnya sampean sampean jadi bapak punya anak, apalagi kalau kayak ayah saya punya anak 5, yang laki-laki kan 5, ayah saya ngimami anaknya 5 sudah jumlahnya 6, wah sah, tidak ada udzur apa-apa, main sholat di rumah, itu tidak sah, itu namanya dia sholat wajib, sholat duhur. Ini kalau kita gunakan yang solusi-solusi tadi itu ketika dalam situasi dan kondisi tertentu, maka kita menggunakan hukum-hukum yang seperti itu. Ini jumlahnya banyak. Ada yang 1 sah, muadzin, bilal, khotib, imam, ya plus makmumnya, itu sah. Ada yang 2 sah, ada yang 2 bersama imam sah, ada yang 3 bersama imam sah, 7 sah, 9, 12, kemudian 13, 20, 30, 40, 50, 80, 100 dan lebih banyak. Banyak angka-angkanya, tergantung kita kondisi dan situasi kita seperti apa. Jadi kalau panjenengan mau melaksanakan Jumat misalnya cuma 5 orang, ya sudah laksanakan saja. Tidak usah diganti dengan sholat duhur. Toh pada dasarnya panjenengan tidak terkena hukum wajibnya karena betul-betul menjaga. Kalau sholat Jumat kan ya pas bisa saja lengah juga kan. Nah,
Kalau pas dijaga betul-betul, maksudnya di standby dengan yang sungguh-sungguh, ya wis diganti sholat duhur dengan secara bergantian, atau di model misalnya kalau mau sholat Jumat ya wis misalnya shift temennya 5 orang, 2-2 atau bagaimana lah, tinggal diatur sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Seperti itu menurut saya, menurut pendapat ulama, bukan menurut pendapat. Mungkin yang lain? Yang pertama yang perlu saya harus jelaskan, di situ kata-kata wajib mengganti adalah bukan mengganti Jumatnya, tetapi mengganti dengan duhurnya. Jadi misal ada orang murtad tadi itu, dia ya ketika balik maka dia harus mengganti sholat duhurnya, bukan sholat Jumatnya yang sudah diganti dengan sholat duhur, seperti itu. Karena memang tidak bisa untuk dikodok tadi itu. Karena juga permasalahan, misal kita telat sholat Jumat ya. Ini perlu saya sampaikan. Kita telat sholat Jumat tadi itu harus dilaksanakan secara berjamaah, maka minimal kita itu memenangi 1 rakaat, itu minimal. Menemui 1 rakaat imam itu minimal. 1 rakaat imam itu minimalnya adalah kita menemui dalam kondisi imam itu rukuk. Jadi kalau imam itu sudah i'tidal rakaat kedua, berdiri dari rukuk pada rakaat kedua, kok kita baru datang ikut sholat Jumat, maka sholat Jumatnya dia tidak sah dan harus mengganti sholat duhur. Ini untuk yang telat-telat. Kemudian perihal masalah tidur. Tidur itu sendiri memiliki beberapa hukum. Ada tidur yang boleh, ada yang bahkan wajib, ada yang bahkan tidurnya itu haram. Contohnya seperti apa tidur yang haram itu? Misalnya kita itu ini sudah tarhem subuh, karena shift malam kan kerja, ngantuk-ngantuknya sudah tarhem. Nah, terus tidur beneran, bukan ketiduran tapi tidur. Beda ya, kalau ketiduran itu tidak disengaja, ini tidur, betul-betul tidur, memang niat nawaitu tidur, memang niat tidur, dan dia tahu kalau ini tidak mungkin bangun, maka tidurnya haram. Karena ada potensi untuk meninggalkan sholat. Ada potensi untuk meninggalkan sholat. Jika tadi memang ada situasi kondisi, di dalam sebuah hadis itu ada kata-kata rufi al-qalam ila salasa. Kolam pena itu diangkat, dalam artian orang ini dianggap, kalau dalam konteks sholat, orang ini dianggap dianggap meninggalkan sholat secara tidak sengaja, salah satunya adalah sebab ketiduran. Jadi dia tadi orangnya itu sudah memiliki azam yang kuat. Azam itu sebuah iktikad yang betul-betul kuat di dalam hati, yang nilainya hampir 70% ke atas. Saya kalau dengar alarm, sekali dengar langsung bangun. Melihat penelitiannya dirinya sendiri. Maksudnya selama 1 bulan dia itu sekali pertama kali dengar alarm langsung bangun. Pas betul-betul capek tidur, sudah setting alarm. Kalau saya biasanya sekali dengar alarm langsung bangun. Karena sebab akibat terlalu lelah atau apa, alarm dipasang 2 jam tidak bangun-bangun. Akhirnya waktu Jumat hilang, waktu subuh hilang dan seterusnya, maka orang tadi itu dianggap meninggalkan sholat secara tidak sengaja. Maka konsekuensi hukumnya tentu berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan meremehkan. Itu konsep hukumnya berbeda. Maka seperti yang tadi Bapak pertanyakan tadi, dilihat dari kondisinya dulu seperti apa. Kalau memang memiliki iktikad yang kuat akan bangun, monggo. Tidur misalnya tidurnya jam
9 atau jam 8 kan masih ada waktu yang sangat panjang. Itu kan mencukupi. Lah misalnya kalau sudah Bilalnya sudah naik kok tidur ya, itu berarti kan niat memang. Niat meninggalkan sholat kan memang sudah. Maka itu menjadi dia berdosa dianggap niat meninggalkan sholat secara sengaja. Misal yang seperti tadi, saya sejam 2 jam biasanya sudah bangun atau tidurnya jam 8, kok ternyata betul-betul kelewat, istri sedang keluar, ada acara di rumahnya, alarm sudah disetting dan seterusnya, ternyata betul-betul kelewat, maka dia dianggap meninggalkan sholat tetapi secara tidak sengaja. Jadi pada dasarnya dia tidak terkena hukum dosa, tapi dia tetap wajib untuk mengkodok, yaitu mengkodok sholat duhurnya lagi, bukan sholat asarnya. Itu maksudnya hadis daripada rufi al-qalam tadi itu. Pena diangkat oleh sebab 3 hal, salah satunya adalah tidur yang bukan disengaja memang untuk meninggalkan sholat Jumat atau sholat yang lain. Mungkin seperti itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak. Karena pada dasarnya kan tadi itu masalah mana tadi? Yang harus berbahasa Arab itu. Itu kan menjadi yang penting kan poin-poinnya tahu. Dalam arti tahu itu kewajibannya tadi itu loh. Iya kan ada alhamdulillahnya terbaca, kemudian sholawatnya terbaca, kemudian wasiatnya terbaca. Biasanya kalau di buku khutbah itu tidak ada usikumnya, langsung fattakullah haqqa tuqatih wa la tamutunna, kan biasanya langsung ada kata-kata itunya. Kemudian baca ayatnya terbaca, kemudian doa untuk orang mukmin itu terbaca, itu sudah sah. Malah baca 5 tok ini sah sudah sebenarnya sholat khutbah itu. Saya pernah Jumatan di salah satu tempat tuh, wah ini khutbah paling the best kata saya. Karena dia cuma berdiri alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus bertakwa kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Top ini. Ini sudah sah. Saya baru tahu, ini panutan ini khotib kalau kayak begini. Bisa cepat selesai, yang kerja masuk jam 1 bisa cepat istirahat kata saya, dan top ini kata saya. Yang penting 5 poinnya itu terbaca. Perihal nanti bahasa Arab sisanya, maksudnya mauidhah hasanahnya, nasihat-nasihatnya itu menggunakan bahasa Arab walaupun paham atau tidak paham, tidak apa-apa. Yang penting 5 poin ini terlaksana dengan benar. Itu begitu, khotibnya itu begitu. Kemudian duduk, Bilal baca sholawat, selesai kayaknya cuma doa Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, langsung berdiri lagi, alhamdulillah wassalatu wassalam, langsung Allahumma ighfir lil mu'minin. Wah, top ini khotib kalau gini ini. Salat yang dibaca Qur'annya kulhu sama inna a'tainah. Wah, top ini berarti. Banyak orang yang menyukai yang seperti ini. Yang penting itu 5 poinnya terbaca dan si khotib tahu poin-poinnya itu tadi mana. Yang penting itu saja. Masalah nanti di luar itu, di dalam unsur nasihatnya tidak paham, yowis baca saja sudah sebisanya. Begitu untuk syarat atau rukun daripada khutbah itu tadi, Mas. Mungkin seperti itu. Mungkin yang lainnya, monggo. Atau mungkin sudah cukupnya. Mungkin kita doa. Kita yang pertama Al-Fatihah kepada para sesepuh kita. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang almarhumin atau orang-orang yang ikut membantu memakmurkan masjid ini,
semoga selalu berada di dalam lindungannya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga karena ikut meramaikan masjid ini kita termasuk menjadi sebab diakui daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jamil marhumina fiha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana, Allahumma yassir lana umurana wa si' lana arzaqana wa barik lana umur. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya wa min sifatil hasud wan namimah wa su'ul khatimah wa su'ul dhan wa sifatud damimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalal wal Ikram, ma fi qalbi ukhrujna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa jami'i man ta'allaqana wa jami'i man ahbabna. Ya Allah, min ibadika sholihin wa minat tawwabin wa minal mutatahhirin wa minal mukhlisin wa minal syakirin wa minal alimin wa minal mu'minin wa min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa minal khairin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dairi min ahli al-jahl min ahli al-jahl min ahli al-bukhl min ahli al-kasal min ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.